Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang Ibu, Bapak di podcast Imigrasi, Kantor Imigrasi Polewali Mandar. Izin Ibu ya, Terima kasih. kaget Ibu, Bapak tahu-tahu ditodong untuk podcast ini Bu. Pak. Wah, Senang sekali. Oh senang Bu ya, nggak kaget ya. kejutan. Baik, ini untuk sahabat muda di rumah, saya perkenalkan telah hadir di tengah kita Ibu Kadif Administrasi, Pak Kadif Pemasyarakatan, Ibu Kadif Plan Hukum, Ibu izin, Ibu Lastami, Bapak Eliezer, dan Ibu Mutia. Mutia. Siap. Saya jadi agak kurang siap Ibu, karena ini dadakan juga Bu. Ini Bu, paling tadi kan Ibu sudah mengikuti Bapak-Bapak ya, serangkaian kegiatan di Kanim Polewali Ibu. Mulai dari pagi kita peresmian Media Center. Media Center ini merupakan ruang inovasi Bu dari Kantor Imigrasi Polewali. Tadi mungkin sudah teman-teman jelaskan juga dalam Media Center ini terbagi dalam 3 bagian Ibu ya. Tadi ada sentralisasi data keimigrasian melalui aplikasi Simandar namanya Bu. Sistem manajemen data imigrasi Polewali Mandar. Terus kemudian tadi ada media sosial yang terintegrasi. Kemudian terakhir ini studio podcast ini Bu. Ada tanggapan nggak sih Bu? Ada tanggapan nggak Bu terkait ini nih, pembangunan yang sudah dilakukan oleh kantor imigrasi Bu? Mungkin dari sudut pandang Ibu sebagai kepala divisi kan Bu ya, lebih luas lagi Ibu. Izin Ibu, silakan waktunya mungkin dimulai dari Ibu Lastami, kemudian Bapak, kemudian Ibu. Terima kasih. Selamat siang pemirsa semuanya. Pada siang ini saya mengapresiasi sangat luar biasa inovasi Simandar tadi dalam artian mengintegrasikan sistem komunikasi layanan kepada masyarakat. Karena memang salah satu fungsi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 itu adalah terkait dengan masalah layanan publik. Itu harus lebih cepat, efisien, dan efektif. Artinya apa? Masyarakat di sini bisa melihat secara langsung, misalnya ada keluhan misalnya, paspor atau ingin tahu informasi, layanan paspor saya sampai di mana sih? Ternyata dengan mengintegrasikan tadi layanan dari Twitter, Facebook, kemudian juga dari SIM-kimnya itu sendiri SIM-kimnya Bu. sendiri itu bisa langsung dapat informasi. Artinya dan betul juga kalau kita mau lihat database kita di sini berapa sih jumlah kita yang dipegang oleh orang asing di sini. Kemudian berapa juga jumlah paspor yang telah dilayani di sini itu akan nampak gitu. Artinya ini salah satu masyarakat kan di era keterbukaan informasi publik itu perlu sekali mendapatkan layanan terkait dengan masalah keterbukaan informasi publik tadi. Jadi artinya itu di sini merupakan suatu langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Disinilah pentingnya ya kan kita pemerintah terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah mungkin dari saya itu tadi, mungkin nanti yang lain ditambahkan ya. Silakan Bapak. Baiklah, kami dari Kepala Divisi Pemasyarakatan pertama mengucapkan selamat siangnya kepada pemirsa dimanapun berada. Tentang kantor imigrasi Polewali, jujur saya katakan, begitu saya tiba di kantor imigrasi, begitu saya memasuki ruangan kantor, saya sudah melihat itu ada aura yang jauh berubah. Tentu berubahnya ke arah yang lebih positif. Kita ikuti kegiatan-kegiatan, saya lihat itu dari petugas imigrasi. Ini juga saya lihat seperti ada suatu paradigma yang baru ya, yang luar biasa dalam melayani masyarakat. Saya coba masuk ke dalam lagi. Saya ikut kegiatan, saya lihat sampai tadi saya coba. Saya masuk ke suatu ruangan di media, refleks saya pertanyakan, dalam bulan ini berapa orang yang mengurus paspor? Itu dalam hitungan detik itu bisa dilihatkan kepada kita. Betul, Pak. Ini hal yang luar biasa. Harapan kita ke depannya imigrasi Polewali Mandar bisa untuk lebih meningkatkan terus pelayanannya untuk masyarakat. Sukses untuk. Terima kasih Pak Eliezer. Kalau Ibu Bu. Siap. Terima kasih, selamat siang untuk semua pemirsa podcast tim Selamat siang Bu. Polewali Mandar.
eh, apresiasi yang sangat tinggi untuk yang pertama sebagai masyarakat. Memang eh, tidak hanya aplikasi yang beliau sampaikan juga, tapi sepertinya ini sudah mulai mengakar, mulai menginternalisasi dari mulai pintu masuk sampai di ruangan ini. Jadi kalau saya punya jempol lebih dari 4, akan saya angkat semua. Jadi ini adalah bentuk komitmen pimpinan Kanim Polewali beserta jajaran, karena saya melihat bekerja semua ini. Ya, Bu. Jadi bekerja semua itu mulai dari OB-nya, satpamnya tadi, kemudian sampai ke, jadi Pak Kanim kan tinggal perintah saja. Artinya sudah terbangun di sini komitmen dari mulai OB, kemudian satpam, layanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan komponen-komponen yang ada di area 6 area perubahan ini sepertinya sudah terbangun di sini, termasuk inovasi. Dan kalau kemarin itu kita sudah berkutat dengan komponen pengungkit, inilah komponen hasilnya. Jadi komponen hasil ini kami sudah melihat, tinggal teman-teman semuanya dalam menuju WBK ini di kantor Polewali menguatkan komitmen, menjaga stabilitas komitmen antara pimpinan dengan jajaran, jangan sampai kendor. Kemudian juga begitu juga dengan layanan, pertahankan ketika kita dalam masa penilaian ini masih bisa berinovasi, lakukan. Jadi saya mengapresiasi ruangan ini, ruangan podcast, karena di ruangan kecil ini mungkin Kanim Polewali dengan media podcast ini akan bisa menyampaikan informasi-informasi ke masyarakat. Mungkin ini jangkauannya karena melalui YouTube, tidak hanya di Polewali Mandar saja, tetapi seluruh Indonesia. Sehingga saya merasakan bahwa ini saya sepertinya tidak di Sulawesi Barat. Tapi ini sepertinya nanti akan mendunia. Artinya pertahankan ini informasi-informasi yang positif, yang sifatnya membangun. Artinya disinilah peran, salah satu peran satuan kerja dalam rangka membangun citra positif Kementerian Hukum dan HAM. Jadi lakukan apa yang kinerja baik dari imigrasi di sini khususnya. Nah nanti insya Allah harapan-harapan yang kita tanamkan di sini Kanim Polewali semuanya akan bisa tercapai. Jadi pertahankan juga media pengaduan, karena itu yang akan mengukur bagaimana kita bekerja, diterima masyarakat atau tidak, itu melalui media. Dan media pengaduan ini akan lebih mempermudah ketika kami mengelola pengaduan, karena tidak boleh lama. Nah, kalau tadi kami melihat kontrolnya sudah sangat ini, tetapi itu untuk maksudnya dipertahankan tidak hanya hari ini, tetapi dia akan bisa dimonitor sampai nanti, sampai bisa jadi ketika ini semuanya yang dilakukan oleh Kanim ini diekspos melalui, sekarang ini podcast, kemudian melalui media sosial, melalui web, ini akan terbaca oleh tim penilai nasional. Tim penilaian nasional bisa jadi dia akan hadir di sini seperti apa sih. Nah, pada saat itu libatkan, maksudnya pas di sini ada kegiatan, ada pengaduan misalnya. Artinya bukan hanya saat launching saja, tapi kegiatan mengelola media pengaduan, kegiatan podcast ini dilakukan setiap saat. Karena ternyata podcast dengan media YouTube itu sangat efektif menyampaikan informasi. Karena apa? Perbandingannya masyarakat kita, masyarakat anak muda itu lebih banyak daripada yang sudah berusia di atas ini. Jadi kita memanfaatkan masyarakat remaja yang sekarang itu memang sudah tren dengan podcast. Mereka pasti akan mampir ketika ini menarik, di podcast ini menarik, sehingga
subscribe-nya banyak. Mungkin tidak cuma subscribe tapi likers-nya banyak. Yang penting kan itu. Ya, Ya. yang penting juga informasi tersampaikan Informasi Bu, ya, tersampaikan. ke sebanyak-banyaknya Artinya masyarakat. ketika likes-nya banyak, berarti kan ada yang apa namanya yang aktif mengikuti. Iya. Berarti minimal menit per menit atau berapa waktu yang dia lihat itu akan tersampaikan. Nah, makanya ke depan maksudnya coba nanti mudah-mudahan akan dikemas dalam apa namanya yang lebih menarik lagi, bahasanya itu lebih menarik sehingga tidak hanya masyarakat Polewali Mandar saja yang menyaksikan, tapi di luar itu sehingga orang tidak down lagi ketika ditempatkan di Sulawesi Barat. Pak Kakak ini mulai betah kok Bu. di sini. mulai betah Mulai ya, berasa. mulai betah. Dan ini akan menjadi contoh, maksudnya satker yang lain barangkali ya apa namanya bisa saling menguatkan dengan satker yang lain, bisa kok mereka membuat seperti ini, misalnya Kani Mamuju atau mungkin nanti Bapak juga bikin, bahkan mungkin kami juga bisa jadi karena kami punya petugas penyuluh PPI hukum ini, ya, Iya. penyuluh hukum PK. Nah itu mungkin kami bisa meniru di sini untuk juga dilakukan di Diterapkan. sana. Jadi, terima kasih Pak Kakanim, apresiasi yang sangat tinggi dengan berbagai inovasinya dari mulai pintu masuk sampai ke ujung sini itu sudah banyak perubahan. Intinya teman-teman di sini nanti akan mencoba menjelaskan ke TPN itu ada perubahan sarana prasarana jelas. Artinya nanti tolong juga disampaikan before afternya. Ini kan semua ke arahnya nanti bagaimana tim nanti akan melihat perubahan-perubahan yang sangat signifikan di sini sampai yang paling penting adalah perubahan budaya kerjanya. Kan? Sarana berubah, kemudian budaya kerjanya saya lihat juga mungkin sudah menyesuaikan dengan Pak Kanim. Ya. Jadi itu dari saya, terima kasih teman-teman tim dari Kanim yang sudah maksudnya yang sudah membuat acara ini sehingga menjadi lebih bermanfaat. Mudah-mudahan kalau menurut informasi kemarin podcast ini di Kanim baru ada 2. Sepengetahuan kami betul Bu begitu. Jember sama Polewali Mandar. Bukan, sebelumnya ada lagi Bu Tarakan. Tarakan. Artinya kita mengikuti tren, ya kan? Update ini sehingga kita bisa membaca keinginan masyarakat. Jadi keinginan masyarakat itu seperti apa kita baca, kita akomodir. Nah ini boleh menjadi contoh untuk yang. Terima kasih Mas Sisprianto. Iya. Jadi kan memang seperti itu Bu cita-citanya Bu ya. Kita kan zaman sekarang nih main Instagram anak-anak gitu kan Bu. Betul. Nggak cuma anak-anak sih Bu, sampai dewasa juga kan main Instagram, Facebook, Twitter. Kita berusaha untuk ada di situ Bu semuanya. Betul. Berusaha menyampaikan informasi kepada seluas-luasnya masyarakat, dan lebih gampang diakses juga Bu ya. Betul. Kalau aksesnya lewat internet seperti itu mungkin tuh amanat juga dari kementerian kan ya Bu. Betul. Nah ini mungkin yang satu saya mau tahu juga. Mungkin Ibu Mutia yang paling sering ke sini nih Bu. Paling sering ngecek. Jadi paling nggak kaget kayaknya Bu. Ini kemarin udah muncul ini satu. Dari Ibu Lestami mungkin yang agak kaget pasti Bu pas datang langsung gini. Bagaimana Bu penilaian Ibu Bu? Dari sarana prasarana deh. Tadi kan kita sudah bahas soal inovasi di media center ini Bu. Dari sarana prasarana Ibu kan dari pelayanan hukum Ibu di sini. Iya, betul. Ya. Kita sudah Bu? Sudah di level mana sih? Sudah di skor berapa sih Bu dalam hal pemenuhan pelayanan itu Bu? Izin Bu. Ya, artinya gini. Begitu saya masuk tadi seperti sama sepakat dengan kepala divisi admin dan dari pemasyarakatan, artinya aura itu sudah ada. Aura perubahan itu sudah banyak. Termasuk fasilitas yang ada itu juga artinya sudah memenuhi standar yang memang kita tentukan kan. Terus kemudian saya lihat juga budaya teman-teman, mindset untuk merubah pelayanan publik itu juga sudah
bagus, Meningkat. artinya tetap meningkat jauh dibandingkan Tapi dengan ada satu yang menarik tadi Bu dengan saya. Iya, Apa itu, Pak? Saya tadi begitu kegiatan dimulai, sebelum dimulai, iya, saya kan orangnya merokok. iya, Saya pergi ke depan, ke halaman, iya, baru pegang rokok, iya. kan petugas. Hah? Di sini saya melihat ada nilai plus yang luar biasa. Ya. Saya kaget. Tapi Izin Pak, boleh lebih dekat ke mikrofon? dengan santun, Hah? dengan santun, beliau menyampaikan ke saya, Hmm. Bapak izin mohon maaf, merokok tidak di sini. Padahal saya di depan nih. Iya. Tapi Tepuk tangan kalau dulu. Tepuk tangan untuk Tapi teman-teman kalau tadi Bapak- budaya tadi. akan merokok, silakan di belakang. Di mana tempatnya? Hmm. Area merokok. Diantar beliau sampai ke kantin. Hmm. Nah, di sini saya makanya begitu saya katakan tadi waktu saya masuk itu ada hal yang luar Biasa. Artinya Kalau dulu ya kadangnya mau merokok Nggak enak. nggak enak. nggak enak tuh. Nah, ini hal yang luar biasa untuk Artinya itu benar tadi, kita berharap siapapun kalau peraturan ya peraturan. Jadi artinya itu tadi memang itu luar biasa. Terus benar yang dikatakan Pak Kadif tadi, saya juga tadi udah keliling termasuk ke bagian apa namanya loket pelayanan. Oh, iya. Itu juga sangat luar biasa. saya di loket pelayanan saya hitung kursi. Iya. Saya hitung kursi. Makanya saya melihat tadi berapa saya Per hari. sempat bertanya per hari berapa. Hmm. Saya sebenarnya itu sudah menghitung kursi Cukup. di ruangan pelayanan itu saya sudah menghitung. Oh ternyata tidak berdiri itu masyarakat kalau butuh. Alhamdulillah Pak. Biasanya itu berdiri nggak tahu di mana mereka duduk kan begitu ya. iya. Nah, ini sudah jadi hal-hal yang Iya. luar biasa untuk di Iya. Termasuk tadi fasilitas akses buat orang-orang disabilitas. Oh, iya. Karena itu salah satu memang pelayanan publik harus menyediakan itu. Termasuk juga untuk laktasi sudah disediakan, untuk bermain anak artinya juga sudah tadi mungkin kan membawa anak-anak, kalau termasuk mungkin anaknya membuat paspor artinya kan membuat itu lebih nyaman. Artinya itu tadi itu memang luar biasa. Terus yang kedua, dengan adanya inovasi ini artinya sekarang kan kita masuk di era digital, revolusi industri di 4.0. Di sini bagaimana pentingnya anak-anak milenial itu kalau masih yang apa dengan metode zaman dulu itu kan akan tertinggal. Tapi begitu ini mendekatkan dengan media sosial, ya kan? Apalagi diintegrasikan tadi itu tentunya milenial juga akan mudah mengakses informasi gitu tadi. Artinya ini tren-tren itu yang memang perlu kita artinya akomodir gitu. Artinya dengan apa istilahnya biaya yang tidak terlalu mahal kita bisa broadcast. Misalnya tadi misalnya YouTube gitu kan, orang tinggal bisa mengakses, saya mau dapat informasi bagaimana sih kalau saya membuat paspor gitu kan. Artinya, oh ternyata membuat paspor tuh mudah ya, nggak berbelit-belit ya. Artinya milenial juga akhirnya jadi ini kan apa? Tadi syukur nanti kayak kata Bu Min tadi bilang katanya nanti banyak followernya, banyak subscribe atau banyak likes-nya. Bisa jadi misalnya kan sekarang orang kalau ditanya dulu cita-cita gini, mau jadi apa sih katanya? Saya mau jadi dokter, YouTuber. jadi tukang insinyur. Sekarang apa? Jadi YouTuber ya. Siapa tahu nanti imigrasi pun dengan inovasinya ini bisa jadi YouTuber. Kan artinya banyak yang apa followernya tadi. Jadi artinya nggak untuk kemungkinan. Jadi saya yakin dengan adanya sarana ini itu milenial pasti artinya mendapat informasi yang cepat, murah, artinya dan real time. Tadi kan, oh saya mau lihat tadi apa namanya? Proses saya sampai di mana? Langsung cepat tadi. Kira-kira begitu ya. Melalui SMS notifikasi Bu ya. Jadi melalui SMS notifikasi, katanya bisa live chatting, kemudian yang berbagai sarana tadi sudah diintegrasikan tadi. Emang luar biasa. Kalau Bu Min kasih 4 jempol, mungkin saya kasih 10 jempol ya. Kalau saya punya 10 jempol ya. Itu luar biasa. Itu artinya ini ke depan tentu ini harus lebih terus ditingkatkan supaya juga masyarakat menyadari bahwa imigrasi itu tidak lagi berbelit-belit pelayanannya. Terima kasih. Betul, mungkin saya jadi terlintas jadi Bu yang Ibu bicarakan tadi bahwa sebenarnya kita kasih mudah pemohon gitu ya Bu ya. Iya. Dulu Iya. orang mau cari tahu apa sih paspor, syarat paspor, Iya. harus datang ke kantor. Iya. Terus kemudian cukup beli koran misalnya atau cukup akses internet.
sekarang dengan YouTube ini malah dibacain gitu Bu persyaratannya, orang makin gampang Oh, lagi, makin effortless lagi iya, gitu kan. iya, iya. Terus Bu, kalau ini Bu, untuk closing aja, closing statement Ibu izin closing statement boleh kepada kantor imigrasi Bu, boleh kepada pegawai kantor imigrasi untuk memotivasi kami, atau closing statementnya kepada masyarakat gitu untuk lebih meyakinkan lagi nih kalau ya imigrasi oke kok gitu Bu. Boleh mungkin Bu disampaikan dari Ibu Mutia, izin Bu. Silakan. Ya. Baik, untuk masyarakat, ini untuk masyarakat dulu ya. Jadi untuk masyarakat, mari kita budayakan untuk memiliki paspor. Karena kita tidak tahu bahwa suatu saat tiba-tiba karena mengingat komunikasi, mengingat kegiatan kita, kadang-kadang kita tiba-tiba ada acara ke luar negeri. Nah, itu dibutuhkan surat perjalanan. Nah, masyarakat yang sudah mempunyai paspor pasti akan sudah siap untuk itu. Maka untuk masyarakat, mari kita mulai budayakan, selain kita mempunyai KTP, kita juga mempunyai paspor sebagai surat perjalanan ke luar negeri. Nah, artinya itu menjadi data identitas kita juga. Nah, kemudian tidak ada hal yang sulit, baik informasi maupun pelayanan di imigrasi. Sekarang semuanya sudah sangat mudah didapatkan, pelayanan maupun informasi. Dengan terwujudnya podcast tim untuk Kanim Polewali, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi apapun itu tentang keimigrasian. Betul. Apapun tentang keimigrasian dan update tentang imigrasi. Mau sekarang update tentang kementerian juga Bu, Ya. mulai Narsi Tunggal. Ya. Jadi baik imigrasi khususnya maupun Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan. Sehingga di sini masyarakat tidak usah ragu lagi ketika tidak bisa hadir datang untuk informasi, tidak bisa hadir datang ke kantor imigrasi secara langsung, bisa informasi didapatkan melalui media-media yang sudah disediakan oleh imigrasi, khususnya adalah Kanim Polewali. Kemudian untuk pegawai, untuk seluruh ASN Kanim Polewali, lanjutkan. Cukup itu, tapi itu dalam. Ya, lanjutkan apa yang sudah dilaksanakan dan itu jadikan itu sebuah kebiasaan. Maka saya yakin bahwa itu semua akan mendukung kesuksesan para pegawai maupun kantor imigrasi sebagai satuan kerja. Komitmen pimpinan antara pimpinan dan jajaran tetap harus dijaga. Terima kasih. Silakan Bapak. Bila kami kepada masyarakat Polewali yang telah disampaikan oleh Ibu, mari bersama-sama upayakan bagaimana kita bisa memiliki paspor, dan kami imigrasi tentu pasti ya bisa melayani mereka dengan sebaik mungkin. Insya Allah. Saya rasa mungkin demikian saja. Oke, halo Permisa semuanya. Jangan ragu-ragu ya, datang ke kantor imigrasi di Poliwandar. Di sini semua pelayanan sudah cepat dan efektif dan efisien, dan biayanya tidak ada biaya tambahan lain. Artinya sesuai dengan yang telah ditetapkan PNBP. Artinya PNBP itu disingkat dari pendapatan negara bukan pajak. Artinya dan birokrasi juga tidak berbelit-belit. Jadi berikan kemudahan mendapatkan informasi, bisa langsung follow Twitter, Facebook, Instagram, maupun YouTube dari imigrasi Kanim Polewali Mandar. Jadi itu buat masyarakat, jangan ragu-ragu, kemudahan untuk mendapatkan paspor Anda. Kemudian untuk teman-teman di Kanim, terus berinovasi. Karena dengan inovasi ini kita akan terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.
Maju terus imigrasi Polewali Mandar. Terima kasih Ibu. Oh ya, tadi berbicara soal kecepatan Bu. Di bawah tadi sudah disampaikan belum ya bahwa kami punya komitmen 3 menit Bu. Oh, iya. Bahkan itu ada timernya Bu di situ Bu. Oh ya. Belum. Begitu pemohon ini untuk paspor selesai Bu ya. Jadi Iya. 3 hari setelah mereka melakukan pembayaran, Iya. datang itu hanya cukup 3 menit Bu. Paspor selesainya bisa di tangan mereka Bu. Bahkan ada timernya. Kalau lebih dari 3 menit kita kasih kompensasi lagi. Terus begitu datang paspornya belum selesai, kita antarkan lagi Bu. Oh, keren banget itu. Keren Keren, habis. Jadi Udah, itu menambah info ke masyarakat. Jadi betul-betul udah berkomitmen untuk cepat, tepat dan akurat. Betul, semuanya ya atas bimbingan Ibu Kadif dan Pak Kadif juga kan Bu. Ya, semua. Rutin melakukan bimbingan. Ya izin kalau gitu terima kasih untuk Bapak Pak Elizar, Ibu Mutia dan Ibu Lestami atas waktunya Ibu. Singkat memang Bu, tapi padat berisi nih Bu. Malah ini saya jadi penasaran buat bisa mengundang Ibu lagi dan Bapak di satu yang memang khusus acara yang kita siapkan nih Bu. Bisa. Bisa. Jadi izin ya, maksudnya saya menyampaikan juga bisa mengundang kami, maksudnya Kan nggak harus hadir, bisa melalui kanal. dengan materi masing-masing. Oh siap. Misalnya Bu Kadif Yanko materi kewarganegaraan, ada hubungannya sama imigrasi kan? Ada Bu. Maksudnya ada dokumen yang menjadi data dukung ketika mengajukan permohonan kewarganegaraan. Kemudian kalau kami admin nanti dari fasilitatif bisa. Jadi masalah kehumasan, masalah IPA atau masalah yang lainnya. Kemudian Pak Dipas itu berkaitan dengan pemasyarakatan. Tuh, Karena masyarakat karena perlu tahu juga kan Bu. perlu tahu gitu. Misalnya kalau overstay, ya. Jadi gitu. Ya. Siap. Mungkin juga nanti bisa melibatkan teman-teman penyuluhan hukum. Penyuluh hukum itu kan tidak hanya menyuluh ini, tapi dia bisa juga menjadi penyuluh yang berkaitan dengan keimigrasian atau berkaitan dengan yang lainnya. Mungkin bisa pembelajaran itu. Kan Bu ini punya banyak materi. Bu Kadif Siap, Yanko Ibu. punya banyak materi. Ya, saya sempat hadir juga Bu di acara yang di hotel apa itu Bu kemarin Bu? Yang baru Sinarmas. tadi? Sinarmas. Sinarmas. Ya. Ya. Itu juga Tuh. seru tentang KI. Ya KI. Kata KI. KI, beliau pakar. Saya yang basicnya bukan KI, tapi ya seru juga Bu. Oh ternyata begini ya, ada Jadi paten seperti itu Bu ya. ini podcast IM. Ya. Ada logo Sande. Sande. Bisa Daftar didaftarkan. bisa. Bisa didaftarkan. Artinya podcast IM. Kalau podcast Dipatenkan. ya didaftarkan mereknya, logonya dicipta. Jadi ya nanti Ibu Kadif ya. Ilmu lagi Bu, buat saya Bu, pengetahuan baru, insight baru juga Bu. Nah, artinya daftarkan aja ya Bu ya. Dan menambah PNBP-nya Bu Kadif. Atau Nanti mungkin ada diskon Bu. ya. Kan kemarin kalau kategori UMKM bisa, terus itu tadi tetap bisa dapat diskon. Jadi bukan diskon sih, istilahnya pengecualian gitu kan. Iya. Karena kalau biaya itu memang kalau di AKI memang harus sesuai dengan ketetapan internasional perlakuan yang sama. Jadi ada trip, ada ketentuan apa istilahnya national treatment, itu memberikan perlakuan yang sama terkait dengan tarif. Makanya kita mengatur hanya beberapa yang khusus, misalnya dari perguruan tinggi, Tapi dari nggak mahal UMKM. kok. Iya, siap. Itu tadi. Jadi imigrasi pasti bisa. Ini sih pasti bisa. Sesuai dengan apa namanya Slogannya ya. slogan kita, pasti bisa. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Siap, terima kasih Ibu Lestami, Bapak Eliezer dan Siap. Ibu Mutia atas waktunya. Terima kasih juga untuk Sahabat Mido. Sahabat Mido itu panggilan Bu untuk Oh iya. pengikut Sahabat imigrasi di Mido. media sosial. Iya. Oke. Imigrasi Indonesia. Terima kasih Sahabat Mido yang sudah mengikuti podcast IM kedua. Tadi yang pertama oleh Pak Kakanwil. Melalui YouTube, live YouTube di kantor imigrasi Polewali Mandar. Terima kasih. Wassalamualaikum ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sip.